ya pernah kalah 1 kali, otomatis kan ya memang paling bagus pelajaran itu menurut saya ya pengalaman, termasuk kekalahan. 2 triliun itu hanya untuk belanja pegawai. Tuh, Saya menangkap peluang Jember untuk maju hanya di era sekarang. lalu-lalu ya. PAD itu tidak maksimal karena bocor di tengah jalan, karena sistemnya tidak baik, atau karena apa, Mas? Walaupun saya dulu juga pernah kalah, saya tidak pernah memikir, katakanlah tidak stres, tidak apa ya. Tapi tahu-tahu kena jantung. Enggak, sebelum itu aku kasih satu kritik untuk Gus Fawait. Wah, kan bahasanya ini kalau di Jember lebih banyak macannya daripada hutannya. Kaitannya hubungan yang mungkin agak menghangat beberapa hari ini, kaitan hubungan bupati dan wakil bupati. Halo, selamat datang di Close Up. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa karena momennya Ramadan. Ya, ini Ramadan, makanya saya pakai baju begini-begini kan. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan sosok yang santai, tapi karir politiknya nggak sesantai kayak bicaranya. Seperti anak tangga naik terus. Ya, tapi Don, tokoh ini itu bisa dikatakan terhubung oleh hampir seluruh kelompok politik. Nah, ini Diterima kan ya? Diterima. Nah, ini nggak semua tokoh politik bisa diterima. Biasanya resistensinya kan tinggi kan. Akhirnya nggak terima. Gitu. Kalau ini diterima. Di tokoh yang akan ngobrol lebih dekat bareng kita hari ini adalah Mas Ahmad Halim atau sering dipanggil Ji Halim. Ji Halim, Ketua DPRD sekaligus Ketua DPC Gerindra Jember. Insya Allah. Don, kalau partai berkuasa ruangannya enak juga. Kita mau podcast nih kayaknya terus bawah. Kursinya oke juga. Nyaman. Karena berkuasa. Betul. Iya. Bukan cuma berkuasa di pusat ini. Oh iya, di daerah juga berkuasa. Gimana Mas kabarnya setelah jadi ketua dan baru-baru inilah 1 bulan terakhir ini? Ya, makasih Mas Andi sama Mas Don kehadirannya di kantor Gerindra ya. Saya merasa menambah suasana semakin banyak teman terutama dari teman-teman kalangan muda ini, Mas Andi dan Mas Don. Tentu pasca pergantian kepemimpinan di Jember, ya tentu agak banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita utamakan, terutama pasca serah terima jabatan bupati yang baru. Gitu. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Mas Halim, kita pengen masuk lebih dalam tentang perjalanan karir politik Mas Halim. Kalau orang nggak ngerti kan taunya jabatan Mas Halim ini sudah mentereng ya. Ketua DPRD, kemudian Ketua DPC Gerindra Jember. Tapi kan banyak orang yang tidak tahu ternyata Mas Halim ini pernah kalah beberapa kali di momen pileg. Betul. Mungkin bisa diceritakan gimana perjalanan nanti politiknya. juga Don, kita tanya juga itu keretakan Gus Fawait sama Pak Betul. Jokowi. Tapi nanti orang perjalanan politik perlu dulu lah. tahu lah. Iya. Jadi kalau saya pribadi, kebetulan saya ini lahir dari keluarga NU ya. Keluarga NU, almarhum ayah saya itu mantan bendahara PCNU di tahun 99, 98. Pasca saya kuliah di Jogja diminta untuk pulang ya karena bantu usaha orang tua ya. Bantu usaha orang tua, kemudian ternyata pasca itu ada reformasi, keluarlah partai PKB waktu itu tahun 98. Kemudian karena memang di lingkungan keluarga itu adalah keluarga Nahdien, akhirnya banyak keluarga yang katakanlah cawe-cawe ikut ya, bukan cawe-cawe dalam pemerintahan ikut dalam mencetuskan PKB. Akhirnya mau tidak mau saya juga ikut terjun, termasuk salah satunya di 2004 saya pernah mencalonkan pertama kali partai PKB. Waktu itu PKB saya nomor urut 3. Jadi waktu itu masih Gus Dur ketua umumnya, dan alhamdulillah di Jember dapat 17 kursi. Hampir rata-rata tiap dapil itu 3 kursi, kecuali dapil 5 Kencong dan Jombang itu hanya 2 kursi. Pasca dari itu
timbul keretakan di PKB antara Gus Dur Caimin, kemudian saya nyalon lagi, kalah 2 kali di PKB 1 kali, di Gerindra 1 kali, kemudian ternyata ya mungkin Tuhan memberikan jalan bahwa memang betul kata filosofi itu ya, kalau kita kalah tidak harus jatuh ya bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, persis dengan filosofinya Pak Prabowo itu persis gitu ya. Kekalahannya berarti 2009 dan 2014, Mas? Iya, 2 kali. 2009 di PKB pertama kali kalah, di 2014 di Gerindra juga kalah. Nah, Berarti awal-awal PKB sampean juga orang apa ya, tokoh muda yang waktu itu terlibat dalam. iya, pernah saya jadi ketua Garda Bangsa ya, masuk jajaran lah katakanlah jajaran pengurus di DPC, salah satunya seperti ketua Garda Bangsa. Kalau di Ansor itu ya ketua bansernya gitu lah, ketua Bangsa. Sejak mahasiswa juga ada di gerakan mahasiswa Enggak, atau? malah saya lebih banyak di katakanlah karena memang saya keluarga pesantren ya. Dari kecil di Nuris, kemudian di Darussalam, balik lagi ke Nuris. Mau tidak mau ya hanya berkutat di keluarga pesantren. Pasca dari kuliah, kemudian diajak masuk ke Ansor. Bahkan saya pernah jadi wakil ketua Ansor di eranya Gus Ipul. Nah, dari era Gus Ipul itu, kemudian saya, ternyata waktu itu kan Gus Ipul jabatannya wakil gubernur. Oh ya. Ya kan, wakil gubernur, otomatis waktu itu wakil gubernur itu ex officio KONI, ketua KONI Jawa Timur. Pasca saya tidak terpilih di PKB, ternyata ada gerbong Gus Ipul masuk di KONI. Akhirnya saya juga ikut berkecimpung di KONI. Nah, ternyata Basicnya gitu, harusnya ulama Ah, Secara kultural dan struktural Iya. ya politisi kalah 2 kali. Wah, tapi masih bisa bertahan itu spiritnya siapa yang masih tetap menjaga? Berarti keluarga kan support 100% berarti itu. kalau keluarga sebenarnya latar belakang ya banyak yang dari pengusaha. Adik, ayah itu pengusaha, cuman pengusaha yang lebih banyak dekat ke NU ya. Kemudian ya sebenarnya saya juga punya basic pengusaha. Kemudian karena mungkin sudah hobi ya, ada kecenderungan chemistry, suka berorganisasi, akhirnya ya seperti di partai politik, kemudian di KONI, di Garda Bangsa, di Ansor, hampir pernah saya rasakan semua. Artinya setiap kegiatan organisasi punya nilai tersendiri. Dan itu tidak ada target di dalam diri saya, artinya hanya mengalir saja. Mengalir kalah ya dilakoni, kita bukan ganti profesi, apa yang ada kita lakukan gitu aja. Yang penting ikhlas lah, yang penting ikhlas menerima kekalahan, termasuk juga ketika kita diberikan kemenangan, termasuk 2024 ini kita diberikan kemenangan double 3 kalau nggak salah, presiden, legislatif, dan bupati. Tapi bagi saya itu kayaknya masih biasa-biasa ya, tidak terlalu tidak terlalu. Nah, proses masuk Gerindra berarti awal-awal Gerindra masuk ke Jember ya, Mas ya? Enggak, pasca Gerindra pemilu pertama kali, kemudian saya dikenalkan Mas Bambang Haryadi ya. Kemudian beliau mengajak untuk masuk Gerindra, akhirnya saya komunikasi waktu itu dengan Rafadil. Beliau meminta izin ke Kiai Muhyiddin, kebetulan beliau adalah paman saya, akhirnya diizinkan untuk masuk ke Gerindra. Mungkin dari sana akhirnya ya di Gerindra pun kita ya pernah kalah 1 kali, otomatis kan ya memang paling bagus pelajaran itu menurut saya ya pengalaman, termasuk kekalahan. Bu Hovifah kita tahu dia 3 kali hampir kalah, Pak Prabowo juga dia 4 kali, dengan wakil presidennya juga pernah kalah. Itu. Tapi ada nggak momen, aduh kayak udah enggak wes aku tak Fokus berdagang atau bisnis. karena gini Mas, kawan-kawanku di pileg kemarin banyak yang kalah mentalnya down Mas. Dengan model politik hari ini ya, iya tenaga, iya finansial, Cost, apalagi ya. Gitu. Kemudian di lingkungan sosial kalau kalah itu kan
agak ada pressure juga, wah kalah nih. Iya pasti dan itu kekalahan kalau kita tidak bisa menerima ikhlas. Walaupun saya dulu juga pernah kalah, saya tidak pernah memikir sih, karena tidak stres, tidak apa ya. Tapi tahu-tahu kena jantung. Jadi saya pernah kena jantung juga. Hampir mirip dengan Pacul ya. Kalau kalah pasti nanti di ring. Cuma saya belum sempat di ring. Karena seperti tangan. Iya, di 2009. Di 2009. Habis itu masuk ke KONI oleh Pak Jalal, diminta untuk mengemandani KONI. Walaupun situasi waktu itu ya kurang kondisif. Tapi paling berharga menurut saya ya ketika saya di KONI, karena KONI itu kan waktu itu organisasi semi pemerintahan. Organisasi semi pemerintahan di mana banyak pengurusnya itu dari birokrat. Mau tidak mau saya juga bisa lah belajar tentang tata kelola birokrasi yang ada, sehingga mekanisme penganggaran sedikit banyak juga tahu, perencanaan, hanya banyak sharing dari teman-teman birokrat yang masuk di pengurus KONI waktu itu. Tapi yang perlu di-sharing ini sepertinya Mas, perjalanan orang kalah itu tadi tidak mudah, bahkan dari sisi psikologis macam-macam ya. Apalagi berturut-turut kan berturut-turut. Tapi anak muda itu ya under 30 lah. Saman kepilih 2019 usia berapa Mas? Dari 2004-2009 itu saya masih usia 26. Kemudian tambah 10 berarti 36 ya, 36. Baru di usia 41 terpilih lagi, sekitar 41 bisa terpilih lagi. Ini kan perjalanannya panjang. Kalau jenengan misal harus di grade ya 1, 2, 3. Mentalitas politikus begitu anak-anak muda yang perlu ditanam basic apa Mas? Apa misal komunikasinya atau seperti apa? Karena hari ini tak aku ya anak-anak tuh pengen instan aja kalau aku nyalon jadilah kira-kira gitu. Apa Mas yang harus terutama berangkat dari pengalaman Mas Salim? Belajar dari kekalahan, pengalaman ternyata yang paling utama itu adalah modal sosial. Modal sosial, kemudian yang kedua jaringan. Jaringan hampir sama kalau saya melihat ya di ilmu ekonomi, jaringan juga sangat berpengaruh, ternyata di politik pun juga sangat berpengaruh. Ibarat kita punya nasabah, kan ya, punya pelanggan. Saya dulu pernah punya toko ya, karena memang ayah saya dan ibu itu grosir. Memanage bagaimana pelanggan itu baik kan harus ada pelayanan supaya bisa orang puas, bisa datang lagi beli. Ya seperti itulah. Ibaratnya ini adalah toko. After sales-nya. Ya toko. Orang bagaimana tertarik untuk bisa membeli barang kita, produk kita tersampaikan kepada orang dengan baik. Kemudian juga itu ada ikatan. Ya. Ternyata kalau saya mempelajari dulu, orang tua saya itu ketika bulan Ramadan, bulan apa, memberikan sebagian hartanya untuk sedekah, apa itu ternyata membangun emosional. Jadi kalau teman-teman sekarang anak muda pengen instan, nyalon sekali itu jadi, itu ya harus bersabar dulu, harus bersabar. Nggak mungkin itu bisa dilakukan secara instan karena itu butuh proses. Kecuali memang anaknya siapa begitu aja. Bisa pengaruh soalnya. Karena ada privilege ya, ada privilege yang anaknya siapa, kemudian ada pembiayaan, termasuk juga pembiayaan dan jaringannya itu sudah ada semua sehingga memudahkan. Tapi kalau saya pribadi ya memang mungkin ada lah ya, ada modal politik, kemudian biasanya orang ini berpandangan bahwa politik itu tujuan utama. Kalau saya malah tidak, dalam artian jangan dijadikan politik itu tujuan utama, tapi pertama kita harus punya, selain politik harus ada basic ekonomi, artinya penghasilan ya, minimal kita sudah punya penghasilan. Jaring pengaman ya Mas. Ya, karena kalau saya pelajari dimanapun organisasi kita berada itu pasti ibaratnya
Bondoni dan Nomboi. Ya, ini yang bahasa Nomboi ini yang kadang-kadang kita kalau tidak bisa katanya mengatur ya, otomatis ya habis untuk biaya organisasi. Kehidupan keluarga akhirnya terbengkalai, tidak ada apa istilahnya, tidak ada tata kelola lagi. Tapi kalau kita sudah punya basic ekonomi yang kuat, karena ini nanti politik, karena DPR tidak bisa dijadikan tujuan utama untuk menjadi penghasilan. Harus the second, ini adalah tujuan, apalagi sekarang ya. Apalagi sekarang, di suasana sekarang, lagi gencar-gencarnya kita bersih-bersih ini. Pak Prabowo lagi bersih-bersih, bahkan kita berapa kali diingatkan, jangan sampai kita, kader Partai Gerindra, katakanlah memberikan contoh yang kurang baik. Itu Mas Andi. Nah, jadi kalau di ranking nih Mas, pertama untuk nyalon, terutama anak-anak muda, apa dulu yang perlu disiapkan? Finansial kah? Atau kedua apa? Kalau misal di ranking yang persiapan yang perlu benar-benar disiapkan. Pertama yang menurut saya ya, jaringan, modal sosial. Kemudian yang kedua, setelah modal sosial, ya adalah modal politik. Modal politik biaya ini lebih banyak, menurut saya lebih banyak kepada condong operasional. Misalkan kita harus kemana, menghadiri ini, kemudian ya termasuk katakanlah pengganti transport dari mereka. Dan ini tidak bisa dibangun hanya 1 atau 2 kali pertemuan. Ibaratnya kembali ke filosofi kita, meyakinkan orang untuk bisa ikut kita kan harus ada hubungan. Iya. Harus Ikatan emosional. Artinya, lah ini gelem melu aku tapi gak nyambung. Nah, gak nyambung itu bukan dalam artian ya kita sudah ikut semuanya mulai dari keluarganya ya. Karena sekarang kan mulai dari keluarganya melahirkan, minta tolong, iya, kemudian anak putranya sunatan sampai nikahan, ya kita kan harus care seperti itu. Ya di atas kertas kayaknya tag home-nya anggota dewan plus menjaga elektoral ini kayak antara yang masuk dengan yang keluar seimbang. Iya, betul. Betul. Ya terus terang kalau saya pribadi sampai dengan saat ini tujuan utamanya bukan itu, tapi tujuan utamanya adalah bisa memberikan manfaat. Kembali ke niat ya. Kembali ke niat, saya mencalonkan kemarin tujuannya bukan ingin mencari katakanlah sesuatu kembalian, tapi niatnya sudah mencari katakanlah ya semacam nilai manfaat lah, bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Kalau pakai kekuasaan kayaknya nilai manfaat itu jauh lebih ini ya, jangkauannya jauh lebih luas, lebih luas dan kita tidak terbebani. Misalkan kalau sekarang orang sudah berpikiran, oh saya nyalon habis katakanlah 1 miliar lebih gitu. Kemudian dihitung gimana cara balik, wah itu akan sangat sulit di luar nalar. Tapi kalau kita menjalani ikhlas, niatannya ya sudah ingin memberikan manfaat. Atau kalau bahasanya sekarang apa? Khairun nas anfa'ahum minnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat. Tapi Mas, ini saya akan masuk lebih ke politik praktisnya. Ketika kader-kader Gerindra dibawa ke Hambalang begitu, doktrin apa yang ditekankan oleh Pak Prabowo? Karena begini Mas, partai jenengan berkuasa, tetapi banyak publik yang menilai wah ini pengalaman Gerindra belum cukup oke di politik nasional nih. Apa yang bisa meyakinkan masyarakat? Gerindra kan belum terlalu lama seperti PDI, Golkar dan P3 lah ya yang tenggelam P3. Gimana? Jadi menurut saya memang apalagi sekarang baru berusia 17 tahun ya. Kan baru berusia 17 tahun ibaratnya remaja ini baru balik ya. Tapi sudah bisa berkuasa itu mungkin takdir dari yang kuasa. Cuman memang di Gerindra saya melihat kaderisasinya sudah mulai berjalan dari 2009. Dari 2009, kalau kita tahu, Pak Prabowo itu suka mengumpulkan orang-orang pinter, terutama anak-anak muda. Kita cermati, di sekeliling beliau itu banyak anak muda yang lulusan Taruna Nusantara, dan mereka dipilih oleh Pak Prabowo dan disekolahkan. Disekolahkan baik ke luar negeri maupun yang di dalam negeri.
Dari situ ilmunya mereka kembali ke Hambalang, ditularkanlah kepada kader-kader. Di Gerindra setiap setahun sekali ada pelatihan 2 gelombang. Gelombang pertama itu untuk anggota DPR, DPRD yang baru terpilih untuk mengikuti diklat. Kemudian yang kedua adalah pelatihan untuk kalangan umum yang didaftarkan, relawan lah ya, didaftarkan untuk bisa mendapatkan pelatihan di Partai Gerindra. Itu sudah hampir berjalan dari 2009. Kemudian penataan organisasi, saya melihat di Gerindra ini memang banyak dicontoh oleh partai-partai lain. Contoh, misalkan sekarang untuk pemilihan ketua DPC, DPW ataupun DPD provinsi semuanya berdasarkan penunjukan dari pusat. Kenapa? Karena rata-rata pengalaman kita semua tahu di setiap partai kalau pemilihannya diflorkan kepada katakan di bawah pasti akan banyak kubu rawan konflik. Biasanya yang tidak terpilih akan keluar dari partai, ya ikut partai lain seperti itu. Tapi kalau ini semacam direkomendasikan yang dipilih ini silakan. Artinya tidak ada sakit hati yang ditimbulkan oleh kader. Meminimalisir resistensi konflik. Ya, termasuk terakhir ketika Pak Prabowo jadi presiden, beliau menyampaikan permohonan dukungan dari kader-kader Gerindra bahwa beliau akan menyampaikan pemerintahan yang bersih. Termasuk sekarang, beliau sudah menyampaikan dari awal bahwa kebocoran di tingkat APBN ya, di TPN hampir lebih dari 1.000 triliun. Ternyata sekarang sudah terbukti bahwa ternyata banyak pos-pos anggaran negara yang tidak efisien bahkan lari ke luar negeri. Tapi mungkin ini bagian dari komitmen beliau, termasuk kami diminta oleh Partai Gerindra memberikan contoh lah ya, memberikan katakanlah semacam ya contoh untuk mendukung beliau untuk tidak berperilaku menyimpang seperti itu, Mas Andi. Nah, itu kan nanti butuh 5 tahun itu seperti apa karena pembuktiannya. Betul. Tapi untuk awal-awal oke lah, tapi mesti kena anu ya, dan harus ada kritik yang diterima. Ini Indonesia gelap kemarin teman juga ikuti, Mas. Betul. Kalau Gerindra maintenance protes seperti apa, Mas? Kalau saya pribadi bahkan kemarin di 5 tahun kemarin ya. Di 5 tahun kemarin Mas Andi tahu sendiri lah ya. Kami tidak alergi kalau terhadap pergerakan ataupun kritik yang dilontarkan oleh setiap elemen, baik itu mahasiswa atau masyarakat. Kalau di 5 tahun kemarin Omnibus Law itu lebih parah dari sekarang penolakannya. Kemudian kita tahu bagaimana proses Omnibus Law itu sendiri, revisi Undang-Undang KPK banyak penolakan. Tapi ya kita tahu ya harus ada jalan tengah, harus ada solusi. Minimal pemerintah harus memperhatikan. Kritik itu menurut saya bukan yang tabu, tapi harus memang kita terima, kita selektif karena itu juga bagian dari katakanlah perbaikan demokrasi. Sama dengan sekarang di DPRD Kabupaten Jember, walaupun saya pemenang, saya tidak merasa menjadi katakanlah bahasa Jember, Mas. Jember itu ada gawat-megawat kan. Begitu, tapi saya selalu meminta pendapat teman-teman. Bukan hanya di kalangan DPRD, tapi di kalangan luar, termasuk aktivis, LSM juga kita bantu akomodir apa sih keinginan mereka yang bisa kita sambungkan kepada pemerintah. Walaupun semua pasti tidak puas. Coba masuk ini, Don. Ini Mas Halim kan berkuasa tadi. Betul. Ya, berkuasa. Ini kan Gerindra dapat jackpot nih, Gerindra Jember. Gerindra Jember. Kursinya naik, pimpinan DPR, ketua DPRD, kemudian bupatinya juga kader Gerindra. Ini bagaimana kemudian teman-teman Gerindra menjaga ritme ini antara fungsi dan kewenangan legislatif
Dan kemudian ini kan diantara fungsi kewenangan legislatif dan persimpangan dengan menatap kadernya sendiri sebagai eksekutif. Bagaimana menyikapi konflik of interest banget. Publik begitu loh Mas. Publik bagaimana positioning ketua? Sedangkan dia harus ngontrol nih DPRD. Tapi temannya sendiri nih. Enggak, sebelum itu aku kasih satu kritik untuk Gus Wawaid. Yang baru beberapa hari. Iya. Oh iya. Jadi kalau di tingkat lokal ya, posisi kami memang pengusung ya, pengusung utama baik bupati dan wakil bupati. Memang ada apa ibaratnya orang kalau sudah suka organisasi itu ada nilai seni ya. Ada nilai seni tersendiri. Kebetulan Mas Andi dan Mas Don, saya sudah mengikuti perjalanan kepemimpinan di Jember mulai dari semenjak Pak Samsul. Wah, lama banget ya Samsul. Era pilkada langsung berarti. Iya, 2004 2009. Bupati. Ya, saya mengikuti gimana waktu itu era pemilihan bupati pertama, termasuk jabatan bupati yang waktu itu sangat-sangat berkuasa di era otonomi. Di era Pak Samsul ini kita melihat, wah, lebih powerful timbang hari ini. Powerful karena memang undang-undangnya waktu itu baru keluar tentang otonomi daerah. Oh iya. Banyak perizinan yang masih dipegang bupati saat itu. Berbeda dengan sekarang, pasca dari Pak Samsul, kemudian juga kita melihat pertarungannya Pak Samsul dengan Pak Jalal itu menurut saya lebih seru dulu daripada sekarang ya. Lebih seru dulu. Artinya memang strategi terus kemudian perlawanan politiknya waktu itu agak imbang. Kemudian kita tahu di era Faida terjadi katakanlah seperti itu ya. Barusan kemarin kita juga mengikuti proses perjalanannya Gus Wawaid dan Pak Hendi. Tapi menurut saya ada hikmahnya masing-masing kan. Ada hikmahnya masing-masing. Artinya kita ambil positifnya saja lah. Bahkan di era Faida saya malah lebih banyak belajar tentang bagaimana birokrasi, kekuasaannya seperti apa. Ternyata kalau disimpulkan bupati maupun DPRD kalau di era sekarang hampir menjalankan kekuasaannya hanya sekitar 40% lah. Gitu Mas ya? Iya, melihat dari kewenangan yang ada sekarang. Karena hampir sekarang ini kewenangannya juga terbatas. Sekarang harus kita akui peran masyarakat sangat dominan, terutama dalam memberikan kontrol terhadap pejabat. Bahasa kerennya itu bahasa netizen sangat mempengaruhi. No viral, no justice itu memang sangat betul-betul mempengaruhi jalannya proses roda pemerintahan di kita. Kembali ke konteks lokal, memang Gus Wawaid adalah kader Gerindra dan beliau juga sahabat saya. Tapi saya juga katakanlah berusaha menempatkan posisi bagaimana kekuasaan ini, katakanlah bupati, ya kembali ke niat tadi bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Tentu saya akan memberikan saran, pendapat bagaimana supaya jalannya roda pemerintahan itu bisa tujuan akhirnya memberikan kesejahteraan kan seperti itu, perbaikan terutama janji-janji politik beliau, bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan walaupun tidak 100% minimal. Kemarin kalau disampaikan oleh Bu Gubernur, kemiskinan kita itu tingkat 2 ya, tingkat 2 terbesar se-Jawa Timur secara angka. Nah, tentu kami akan berusaha memformulasikan. Cuman kalau kita tahu Mas Don sama Mas Andi, situasi birokrasi di Kabupaten Jember ini kan sangat dinamis. Masuk terbaru ada perampingan itu kan OPD. Karena Jember itu ada istilah, Mas, saya ini istilah ini. Di Jember itu tidak ada penundukan, semua ketua. Pimpinan semua. Semuanya pimpinan. Jadi enggak iso diadu, semua ketua. Betul. Bahkan bahasanya ini kalau di Jember lebih banyak macannya daripada hutannya. Bahasa seperti itu ya. Hutan berkurang, binatang buas bertambah. Oke, jadi tetap jadi mitra konstruktif lah ya dengan eksekutif ya Mas. Iya, tentu. Dengan apa ya? Dengan cara saya. Artinya memang di Jember
walaupun hampir mayoritas pengusung, dari 50 anggota dewan ya 42 itu adalah pengusung, 8 bukan, tapi kan tentu kita bahasanya ya tetap harus bisa memposisikan DPRD adalah lembaga pengawas. Kita tidak pernah tahu apa yang ada, katakanlah, di benak pikiran masing-masing teman-teman birokrat. Ini yang harus kita satukan dulu, satukan pemikiran supaya bisa mencapai tujuan akhir dengan sebaik-baiknya. Dan saya rasa feeling saya tetaplah 50 anggota dewan tetap akan kritis seperti yang kemarin-kemarin. Cuman memang caranya agak berbeda, dan kan Gus Wawed juga mantan anggota DPRD, jadi beliau mungkin lebih memahami bagaimana pola pikir anggota DPRD. Karena sejauh ini kontrol yang tampak masih dari fraksi tertentu saja kan? Fraksi tertentu. Karena gini Mas, masyarakat juga sebenarnya sama-sama paham, tapi masyarakat juga kemudian menunggu kemudian apa sikap yang Gerindra ambil ketika pada situasi tertentu begitu. Tidak sesuai dengan janji politiknya misal. Makanya saya coba masuk tadi Mas. Kita kan ini mitra konstruktif eksekutif misal. 2 hari yang lalu lah kira-kira Gus Wawed coba melaksanakan janji politiknya, menurunkan retribusi pasar yang oleh beberapa pihak disebut bahwa ini secara aturan kurang oke nih, kurang lebih gitu. Bagaimana posisi ketua dewan menyikapi Mas? Komunikasi dengan Gus lah sambil ngopi. Iya, ayo sambil ngopi kita ya. Rokokan juga boleh ya, rokokan ya. Gimana Mas? Itu kan masyarakat tuh banyak yang menerima bahasa saya setengah-setengah lah, tidak komprehensif, hanya sepotong-sepotong begitu. Di satu sisi warga pasar itu sangat senang sekali dengan kebijakan itu gitu. Iya. Saya juga tidak menafikan pendapat dari beberapa ahli bahwa apa yang dilakukan oleh Bupati kurang tepat dalam secara regulasi. Tapi kita akan melihatnya bukan hanya dari satu kacamata, bahwa ada kacamata Bupati ini adalah pejabat politik, bahwa pejabat politik itu bagaimana bisa katakanlah memenuhi yang pertama ya janji. Nah, yang pertama itu janji, karena itu kalau sudah janji pasti akan ditagih oleh rakyat ya. Janji beliau kan ingin menurunkan tarif. Artinya secara politis ini sudah dilakukan. Tinggal bagaimana memformulasikan teknisnya. Teknisnya apakah itu melalui Perbup atau pergantian Perda. Kami juga sudah menyampaikan ada 2 pendapat kan. Pendapat dari eksekutif cukup dari Perbup, pendapat dari beberapa ahli dan beberapa fraksi harus merevisi Perda. Ya tentu kita akomodir semua, dan insya Allah nanti Senin juga dilakukan pengusulan untuk revisi Perda. Artinya saya juga menjembatani 2 kelompok ini untuk bisa sama pemikirannya. Yang penting nanti goalnya bisa terlaksana. Tapi kadang masyarakat juga Mas, kita flashback ya. Nabrak aturan dikit, asal masyarakat itu dapat manfaat kayaknya nggak apa-apa. Ini belajar dari J keren. Iya. Yang penting bermanfaat dulu ya. Walaupun aturan dikit nggak apa-apa. Walaupun eksesnya juga. Iya. Itu bisa lah secara politik kan Mas sudah terkomunikasi Pak. Betul. Nah, soal sikap juga ini selain retribusi juga yang lagi rame ini tentang perampingan OPD. Ini bagaimana positioning Gerindra melihatnya, Mas? Ya, ini memang kalau saya melihat tujuan dari perubahan SOTK ya, perampingan OPD, kami sudah berkomunikasi sebelumnya. Ini dilakukan pertama untuk melakukan efisiensi. Kalau kita tetap bertahan pada 31 OPD, maka akan ada anggaran 7 miliar yang hanya digelontorkan untuk tunjangan para pejabat. Tapi kalau dirantingkan menjadi 26 miliar, tunjangan akan berkurang menjadi sekitar, katakanlah ya berkurang sekitar 6-5 miliar. Otomatis akan ada efisiensi. Kemudian juga dari segi fungsi ya saya melihat
bahwa ya memang organisasi itu ya harus ramping, tapi banyak fungsi lah, Ya, banyak substansinya fungsi. harus Substansinya harus seperti itu. Contoh misalkan dalam hal penanganan dinas perikanan. Dinas perikanan ini punya kepala dinas, punya kabid. Nah, dari situ juga ternyata anggarannya hanya 12 miliar dan yang ditangani sub perikanan, tapi bidangnya masih masuk ke bidang uh, pertanian. Artinya memang ini butuh, katakanlah butuh perampingan biar katakanlah ya tepat lah. Dan tidak mengurangi fungsi Tidak layanan publik ya, Mas? mengurangi fungsi. Dan itu hanya merubah tingkatan pejabat eselon 2-nya. Ibaratnya kepala dinasnya saja. Nah, ini pasti publik bertanya, kok eksekutif saja yang diefisiensikan? Ya, Birokrat. Bagaimana di legislatif, Mas? ya tentu DPRD Jember. tentu kami juga akan melakukan efisiensi-efisiensi itu. Karena bagaimanapun juga pemerintahan ini kan antara eksekutif dan legislatif. Bahkan kami juga sudah merumuskan apa-apa saja yang perlu diefisiensi di DPRD. Misalkan perjalanan dinas, ada sekitar 2-3 miliar yang akan kita bantukan ke pemerintah untuk dialihkan kepada program-program yang lebih tepat. Terutama 4 bidang ini ya, pendidikan, ketahanan pangan, dan kesehatan, serta infrastruktur. Nah, kalau kemarin kita hasil dari diskusi, bagaimana Bupati bisa menepati janjinya untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat Jember, bukan hanya berobat di Jember, tapi juga di luar daerah, maka tingkat UHC harus 100%. Ada pos anggaran yang akan kita bahas dan kita setuju sekitar hampir 200 miliar untuk pembiayaan masyarakat bisa berobat gratis. Tapi berdasarkan hitungan kekuatan anggaran memadai, Mas ya. Nanti Ya, takutnya utang kayak yang lalu-lalu kan? Ya, tentu kita hitung berdasarkan kemampuan ruang fiskal kita. Kemampuan ruang fiskal kita seperti apa? Belum lagi nanti beban hutang yang ada kemarin tentu harus kita selesaikan. Insya Allah ada jalan keluar. Yang penting bagaimana niat kita ya, niat dari teman-teman pemimpin pemerintahan maupun pemimpin legislatif, supaya kita mengalah mengutamakan kepentingan yang lebih utama untuk kepentingan rakyat. Iya. Terus ini juga, Mas, banyak hal yang ini kekurangan pejabat publik, entah dari birokrat maupun legislatif. Tak lihat begini, efisiensi misal isunya ya, itu kan masyarakat perlu tahu yang diefisiensi apa dan di titik mana aja gitu. Karena kan kita tahu ya di periode lalu ada sejumlah anggaran yang itu memang untuk tunjangan. Teken pertama Bupati yang lalu kan tunjangan kepada birokrat ya. Itu kan banyak masyarakat yang nggak tahu, dan substansinya apa juga mendorong performa kerja misal sejauh mana, ukurannya apa gitu. Termasuk efisiensi. Ini masyarakat semua bertanya loh, jangan-jangan Iya, betul. nanti pendidikan nggak ke ini itu apa pejabat harus menyampaikan, apalagi konteks Jember ya. Wedine, wah nanti pendidikanku, kesehatanku, masyarakat nggak tahu. Iya. Jadi memang betul, ini juga kebetulan waktu yang pas ya untuk menyampaikan apa sebenarnya keinginan dari Presiden, bahwa efisiensi ini bukan dalam artian kemudian anggaran untuk kepentingan publik dikumpulkan juga. Kalau saya melihat, membahasakan ini persis seperti refocusing. Ya, di era COVID itu, kalau sekarang mungkin realokasi. Misalkan seperti sekarang, kita mengurangi anggaran untuk alat tulis, anggaran perjalanan dinas, seminar-seminar, kegiatan seremonial. Ternyata hasil dari evaluasi teman-teman itu sangat bisa menghemat. Dari penghematan ini kemudian kita alihkan pertama untuk pendidikan. SD kita ini ada sekitar hampir berapa ya? Sekolah sekitar 3.000 ya. 3.000 sekolah di Kabupaten Jember yang kondisinya sangat parah dan tidak pernah mendapatkan perhatian. Nah, ini kita prioritaskan bagaimana sekolah bisa ada renovasi. Kemudian yang kedua ya seperti yang saya sampaikan, kesehatan. Artinya efisiensi dari hal-hal yang kurang efektif itu dialihkan ke
bidang-bidang yang memang lebih sangat mendasar ya. membutuhkan. Ya karena gini Mas, kita semua termasuk orang yang sepakat lah, masyarakat tuh mau mewakili masyarakat ya. Hal-hal yang nggak penting, misalnya rapat-rapat yang, makanya kemarin baru ada riset Mas, ini di media bisa di searching. Jadi riset dari orang luar negeri itu menyatakan Indonesia itu kebanyakan rapat, hasilnya nggak ada. Nah, itu kan perlu dijelaskan. Koordinasi terus nggak ada hasil tuh. Itu menjadi pertanyaan masyarakat. Tapi yang basic itu ya, kalau kemudian ada efisiensi, cuman yang basic tambah baik ya, itu saya rasa masyarakat mendukung. Kalau kita baca di media, beberapa media mainstream, efisiensi ini bukan hanya di Indonesia, tapi kalau kita lihat kemarin Trump itu bukan sangat ekstrim, bahkan mem-PHK ya, mem-PHK PNS-nya hampir berapa ribu. Kalau di Indonesia ya alhamdulillah ya, terutama ini juga Mas Andi, non ASN di Kabupaten Jember menjadi perhatian dari kita, bagaimana nasib mereka ke depan. Masih tentu kita berusaha memformulasikan ya, bagaimana mereka supaya tidak di PHK dulu lah, tidak di PHK, karena ini juga akan berdampak kepada tadi mengurangi tingkat kemiskinan, kan daya beli di masyarakat, pasti kan. Daya beli di masyarakat ini sangat mempunyai dampak efek domino yang sangat besar. Nah, berbicara tentang efisiensi Mas, kalau untuk dana alokasi dari pemerintah pusat ke Jember itu ada pengurangan berapa kira-kira? Informasi yang sudah diterima. Memang ada pengurangan. Seperti DAK fisik itu hampir 40% kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, artinya ada pengurangan proyek infrastruktur. Tapi saya meyakini bahwa nanti akan ada lagi dari dana pusat yang terdistribusikan untuk objek yang langsung. Misalkan DAK sekarang diambil oleh pusat, tapi saya mendapatkan informasi ini nanti akan dialihkan untuk renovasi SD-SD yang rusak. Jadi memang sengaja sekarang mungkin dikumpulkan, sama dengan Pemda, sekarang mengumpulkan kemampuan APBD kita berapa, baru nanti kita programkan untuk kegiatan-kegiatan yang menyangkut hajat orang banyak. Artinya memang sampai dengan saat ini DAK fisik, dana transfer itu memang habis sampai 40%, tapi ini nanti akan diturunkan lagi dalam bentuk program. Nah ini kan substansi begini Mas. Sementara hari ini saya lihat ya, informasi politik kita itu masih di tataran gosip Mas. Betul. Jember itu kalau soal gosip politik nomor 1. Betul. Area tapal kuda lah paling banyak gosip. Ya. Karena itu tadi semua ketua, semua ketua. Terus misal masyarakat itu nggak tahu loh Mas. Misal APBD Jember itu anggaplah 4T ya, 4T. Masyarakat itu tidak tahu bahwa 4T ini terbagi oleh beberapa hal ya. Ada belanja wajib yang cukup besar, belanja pegawai dan sebagainya. Tahunya masyarakat 4T ya udah setahun ada 4T. Padahal kan nggak begitu kan? Iya, nggak begitu. Pendidikan anggaran kepada publik juga perlu dilakukan Mas. Karena kok besar kok anggaran. Itu nggak banyak yang nggak paham itu begitu. Selama ini yang paling yang paling besar apa? Tetap belanja ya. Pegawai. Makanya pegawai. Apalagi pasca ada non-ASN, ternyata anggaran pegawai kita bukan 30. Saya meyakini hampir di 45-48%. Artinya kalau anggaran dana APBD kita 4 triliun, berarti hampir 2 triliun itu hanya untuk belanja pegawai. Tuh, catat nanti di highlight 2 triliun untuk belanja pegawai. Lebih besar dari pendidikan. Lebih dari pendidikan. Iya. Itu publik banyak nggak tahu Pak begitu. Itu yang basic. Kalau gosip sewenang wes opo gosip. Kalau di distrik nggak gosip. Ngomong-ngomong soal gosip. Tadi yang sempat Anda singgung di awal. Tentang kertakan. Kan beliau ini juga tim juga di pemenangan kalau nggak salah dulu. Ini gosip, substansi atau seperti apa Mas? Ya memang kaitannya hubungan yang mungkin agak menghangat beberapa hari ini. Kaitan hubungan bupati dan wakil bupati. Kalau saya menganut kaedah filosofinya orang Madura, kan ya Mas, lakona lakoni, tojuna ketojui, terus apa lagi? Kerjaannya kerjakan. Artinya kursinya duduki, kerjaannya kerjakan, apa yang harus dilakukan itu fokus. Artinya kembali ke mekanisme peraturan perundang-undangan, apa tugas bupati, wakil bupati,
tugas DPRD, tugas pejabat birokrat, tugas sekda seperti apa. Kalau saya berprinsipnya simpel seperti itu. Nah, makanya kita juga berusaha menyampaikan tugas-tugas pejabat kita seperti apa. Memang harus kita akui di beberapa media ada perbedaan cara pandang tafsir. Tapi kalau saya telaah lagi, tiap pemimpin kan punya punya style yang berbeda. Iya, Gus Wahid, Pak Joko punya style yang berbeda. Nah, mungkin saya menangkapnya stylenya Pak Wabub kita itu lebih suka pada hal-hal yang taktis. Saya amati beberapa hari beliau juga turun ke lapangan, gitu ya, serap aspirasi apa yang harus bisa dilakukan. Nah, ternyata beliau lebih menyukai style action seperti itu. Ya nanti kita formulasikan. Melengkapi jadi. Melengkapi. Karena gini, Pak, saya khawatirnya begini itu tadi. Jadi apa yang terjadi itu cuma gosip begitu kan, bahaya, nggak substansi. Apa juga dampaknya untuk masyarakat. Sementara secara aturan tadi, jadi kursi Wabub ada di sini, kursi bupati ada di sini. Ada porsi masing-masing. Pembagian kewenangan lah. Ya, pembagian kewenangan. Ya seperti itu. Gosip. Kursinya diduduki, kerjaannya dikerjakan, ya sudah itu, prinsipnya hanya seperti itu. Perkara ada katakanlah semacam ya gosip, ya bisa dikatakan gosip atau perbedaan-perbedaan, itu bagian dari dinamika. Dan alhamdulillah saya biasa bukan menangani, biasa menjembatani dinamika yang ada. Tapi stylenya Mas Halim yang santai terus bisa terhubung itu dari muda begini memang, masa atau ada patronnya? Ada patron ya? Iya, enggak ada. Itu memang mungkin sudah bawaan ya, bawaan dari. Dan saya memang bukan orang tipikal yang meledak-meledak, bukan ya. Tapi memang mungkin tipikalnya lebih slow dan memang tidak, ya kalau prinsip saya tidak ingin punya musuh, kemudian ingin lebih banyak kawan. Kalau musuh satu, bahasanya Pak Prabowo sangat banyak. Dan itu mungkin ya kita lihat sendiri bagaimana Gerindra di Kabupaten Jember dan Lumajang ini pemenangnya hanya di Jember, di Jawa Timur hanya Jember dan Lumajang. Nah, kalau kita lihat lagi mendalam, saya katakanlah bisa menjembatani kepentingan DPR RI, kepentingan DPRD provinsi, kemudian potensi-potensi yang ada di daerah. Tidak semudah yang dibayangkan bagaimana perbedaannya kelompok-kelompok yang ada di internal partai. Kalau bahasanya Bang Edi, faksi di internal itu pasti ada. Tapi bagaimana bisa menjembatani faksi di internal itu supaya bisa komunikasi dengan baik. Itu baru di internal partai. Belum lagi nanti di faksi di internal birokrat, faksi di internal DPRD. Jadi memang ya itulah seninya ya, seni dari berorganisasi dan berpolitik. Oh, itu mahal Mas, itu mahal. Kan biasanya politisi itu kalau sudah berkuasa, mentalitasnya itu ya itu tadi bahasa Jember gawat megawat itu. Makanya kita minta Mas Halim tetap seperti ini. Orangnya parlemen aja ya. Karena biasanya parlemen iya, biasanya meledak-ledak itu juga. Tapi memang Mas, saya melihat perjalanan politikus gitu yang kemampuan komunikasinya baik itu memang selalu punya tempat tersendiri, Mas. Apalagi bisa diterima di semua ya itu kan kalangan itu. Nggak semua bisa, Mas. Saya yakin dan Jember butuh yang seperti itu. Jember butuh orang yang kemudian bisa menjembatani banyak hal begitu. Karena itu tadi semuanya ketua ya kan, repot juga kalau Jember ini. Semuanya ketua. Walaupun nggak jadi ketua, semuanya lebih besar resistensinya. Iya gitu. Dan yang ketua tidak merasa menjadi ketua kan. Itu diperlukan. Jadi ya. Iya. Nah, kembali lagi tadi kan Mas Halim tegaskan bahwa Bupati Jember hari ini bukan hanya sebagai sesama kader tapi sahabat juga. Nah, mumpung ini belum berjalan lama, mungkin apa yang ingin ditekankan oleh Mas Halim sebagai sahabat bukan sebagai kader Gerindra kepada Gus Bupati untuk memimpin Jember. Apalagi kan Mas Halim bagaimanapun sudah lebih lama mengetahui kondisi di Jember. Apa yang ingin
Apa yang Yang harus di ya, highlight sama yang Gus Fawad? fundamental yang harus dilakukan di awal itu adalah perubahan SOTK menurut saya. Oh, kemarin Perubahan. yang diajukan itu udah benar berarti ya? Iya, perubahan SOTK. Karena ini pintu awal, karena SOTK ini OPD ini beda dengan Kementerian Pusat ya, dengan Presiden yang punya kewenangan lebih. Kalau di daerah, kenapa saya berpandangan itu yang harus diutamakan bagaimana SOTK-nya terbentuk dulu, baru nanti kita bisa mengisi anggaran yang akan ada. Karena ini pintu masuk. Kalau SOTK blessed di tahun ini, otomatis hanya akan bisa dilakukan tahun depan. Pintu masuknya adalah nanti ketika perubahan APBD, hasil dari realokasi ini harus dijabarkan oleh Bupati, berarti kan ditempatkan di OPD, anggaran-anggaran untuk kepentingan merealisasikan janji-janji kampanye beliau. Misalkan, bagaimana nasib guru ngaji. Nah, ini kan harus dihitung berapa kebutuhan dananya, SOTK-nya mana, ditaruh di mana. Apakah mau ditaruh di dinas pendidikan atau bagian kesra. Kalau ini insentif, berarti nanti bisa ditaruh di dinas pendidikan. Artinya, yang harus dilakukan ini. Yang harus dilakukan utama adalah, karena ya bupati ya kemampuannya hanya bisa memanfaatkan APBD untuk kesejahteraan. Itu alat utama, alat utama beliau. Berbeda dengan presiden ataupun apa. Baru dari situ nanti kita tahu sasaran-sasarannya apa saja yang harus dilakukan di awal-awal pemerintahan. Iya, karena itu kaitannya dengan siapa yang membantu di OPD kan. Betul, Kalau betul. kadang gini juga, masyarakat itu tidak mau tahu Mas, apa yang dilakukan bupati, apa yang dilakukan kepala OPD. Misal ini secara janji politik udah, oh ini begini. Tapi pada tingkat eksekusi kepala OPD karena kekurangan skill set kepemimpinan misal, itu keluar jalur misal, itu masyarakat nggak mau tahu loh Mas. Yang salah bupatinya Ya tetap. pokok bupati begitu, masyarakat tahunya begitu. Jadi memang bukan pola sih, memang tuntutan masyarakat, apa-apa yang dilakukan oleh bagian pemerintahan itu bagian dari bupati. Kalau OPD-nya jelek, jalannya rusak, mereka tidak tahu. Kepala dinas, iki kelakuannya elek. Enggak, wah iki bupatinya elek. Jalan rusak, kan ya. Mau masuk ke rumah sakit, tidak tahu direktur rumah sakitnya. Tidak tahu apa kepala dinasnya, kan tidak tahu. Mereka tahunya ya, wah bupatinya. Kalau rumah sakitnya jelek, nggak bisa masuk, ya sing kena bupatinya. Nah, ini perlu penyamaan pemikiran dari masing-masing pejabat birokrasi. Nah, itu mungkin ada teknik sendiri ya dari Pesawaid untuk menyamakan ya. Sama, harus nyambung dulu hatinya antara bupati dengan pejabatnya. Ya, orang kalau mau jatuh cinta kan harus nyambung dulu, Mas. Kan ya. Setelah TK selanjutnya. Baru setelah itu penataan anggaran. Yang jelas tidak jauh dengan pusat. Dari pendidikan, kesehatan, layanan infrastruktur, dan ketahanan pangan. Itu saja. Tapi ekspektasi publik juga tinggi Mas. Karena begini, Jember ini kan punya Mas Bambang. Artinya punya jalur ke pusat yang cukup kuat. Terus beberapa kali juga ada Mas Kawendra yang speak up soal Jember gitu. Itu satu sisi poin plus Mas. Tapi sisi yang lain kan masyarakat, apa yang akan terjadi setelah ini ada hubungan yang cukup baik dan sebagainya. Itu ada harapan masyarakat yang termasuk soal anggaran tadi. Ketika mulai melihat ruang fiskal, saya tertarik pada ini Mas. Yang ini jarang dibahas dan jarang orang tahu. Daerah itu kan diberi kewenangan untuk mengoptimalisasi PAD, Ya. pendapatan asli daerah. Iya, betul. Selama ini Jember kemarin rame soal ada hotel yang tidak bayar, begitu. Nah, kalau Mas Halim melihat di periode sebelumnya yang lalu ya, PAD itu tidak maksimal karena bocor di tengah jalan, karena sistemnya tidak baik, atau karena apa Mas? Iya sama, semuanya. Wah, Semuanya. kompleks ya Mas. Kompleks. Wah, Kompleks. malah semuanya. Tapi gini Mas Adi dan Mas Don, saya menangkap peluang Jember untuk maju hanya di era sekarang. Iya, saya punya penilaian optimis. Berkaca, pertama kita lihat Banyuwangi ya. Lihat Banyuwangi di era Pak Anas, kenapa orang melihat, wah Banyuwangi luar biasa perkembangannya. Dari sisi politis,
Pak Anas unsur partai penguasa, dekat dengan kekuasaan, mau tidak mau banyak yang mensupport program-program pemerintah pusat, terutama kepariwisataan. Kita bisa lihat bagaimana di Banyuwangi itu sangat maju ya karena ada support dari pemerintah pusat. Di Jember kesempatannya sekarang. Kalau tadi ada Mas Bambang, ada Mas KW, bahkan dari partai lain ada Mas Charles, ada Bang Pur, ada PKS, bahkan ada PDIP yang siap mensupport Jember ini bagaimana bisa melesat lebih panjang. Karena kemauan dari teman-teman, katakanlah orang yang punya kebijakan, bagaimana Jember bisa lebih maju daripada yang dulu-dulu. Nah, perbandingan seperti itu kalau kita komparasikan. Momentumnya sudah ada ini ya. Dan bisa dilihat sekarang penerbangan ke Banyuwangi hanya 1 minggu sekali. Itu pun dengan status bandara milik Departemen Perhubungan Angkasa Pura. Sementara di Jember seminggu sekali. Dari yang dulu bisa keluar negeri, kemudian bisa banyak maskapai, dalam sehari bisa 3 kali. Sekarang hanya 1 kali dan itu pun super air jet. Citylink pun tidak berkenan karena memang okupansinya sangat turun. Batik Air pun sudah mulai. Artinya apa? Pangsa pasar sekarang sudah sangat berubah karena tidak ada support terhadap Banyuwangi. Pintunya sekarang mungkin beralih kepada Jember, di mana Jember akan jadi pusat pertumbuhan ekonomi. Saya melihatnya seperti itu ya. Saya melihatnya seperti itu. Dan saya meyakini pasti akan ada banyak program. Tahun kemarin saja program kepariwisataan. Kenapa kok di Banyuwangi itu terus Banyuwangi? Ternyata ya programnya ya dari Kementerian Pusat. Kementerian Pusat. Nah, sekarang mungkin nanti akan berubah. Nah, ini ada informasi JFC akan dihadiri oleh Bu Titi Soeharto. Nah, ini kan kesempatan buat kita bagaimana bisa menangkap peluang. Kemudian kemarin Bu Gubernur menyampaikan dia akan menjadikan, bahkan bahasanya Bu Gubernur, saya punya hutang ke Jember. Mungkin Mas Andi sudah bisa menafsirkan itu ya. Saya punya hutang ke Jember dan Jember akan menjadi prioritas. Baik dari Kementerian Sosial maupun dari Gubernur. Kemarin juga Gubernur menyampaikan akan punya sekolah rakyat dari Provinsi 1, dari Kementerian Sosial 1. Dan ini gratis sekolahnya. Artinya memang ya sudah support dukungan baik dari provinsi, dari pemerintah pusat, dari kementerian, saya meyakini akan sangat besar untuk Kabupaten Jember. Insya Allah di tahun-tahun ke depan. Doanya teman-teman. Kalau bahasa tongkrongan tahunnya are-are. Tahunnya are-are. Tapi jangan lupa Mas, posisi sebagai legislatif kalau eksekutif terlalu keluar jalur harus sama ada pertanggungjawaban moral itu. Tentu kami juga butuh kritik ya, butuh kritik, masukan dari teman-teman semua elemen. Nah ini mungkin kita bicara menjelang terakhir ya. Kans Mas Halim ke depannya ini. Melihat karir politiknya ini kan kalau di tingkat lokal, wakil ketua sudah. Berangkat dari anggota DPRD dulu, terus kemudian wakil ketua, kemudian ketua sekarang, ketua DPC bahkan sekarang. Ini melihat kans karir politik ke depannya gimana Mas Halim? Ada target-target tertentu nggak? Kalau saya ini orang yang sangat realistis. Pertama, harus melihat kemampuan diri sendiri. Cukup lah. Bisa diterima semua. Bukan hanya itu, kompleks. Dalam artian, tentu kita juga, aku pantas enggak? Kan harus berkaca. Pantas enggak di situ? Bahkan, mohon maaf, beberapa orang kemarin mendorong untuk posisi-posisi di eksekutif, saya masih merasa kurang pantas, ada yang lebih pantas. Kemudian yang kedua, ya tentu ini kaitan dengan jaringan. Di atas saya juga lebih banyak Korea-Korea yang lebih tinggi kan ya. Tapi 5 tahun kan waktu yang panjang untuk memantaskan diri ya. Iya.
Iya, dengan tadi Mas, kalau pembatasan itu jelas bahwa di politik saya meyakini bahwa semakin tipis resistensi, semakin tinggi kemampuan berkomunikasi pada banyak kalangan, itu modal paling besar. Ini perspektif sebagai anak muda. Karena nggak semua orang bisa, Mas. Sederhananya begini, saya itu kan komunikasi dengan banyak pihak. Yang balas WA dan mau ngopi itu nggak semuanya, itu sudah nilainya tersendiri loh Mas. Iya. Oh, nggak bisa kalau masalah posisi gitu ya. Bukan ya apa nih, tapi masalahnya Ada yang lempar ke ajudannya iya, ya. aku udah tapi gak sebut nama. Ya. Aku minta begini. Oh, ini nomor ajudan saya. Ampun. Ampun, Bos. Ampun, Bos. Itu mas gak bisa gitu. Ya, sebenarnya itu bagian dari pola ya, pola komunikasi supaya kita tidak terdekat. Ada batas kan ya. Ada batas. Kalau sampai ada batas ya berarti itu nilai sisi minus. Iya. Sisi minus. Kalau kita tidak ada batas berarti ada sisi nilai positif. Karena itu juga bagian dari apa? Pengelolaan manajemen ya. Manajemen orang katakanlah terlalu protokoler itu akan sangat mengganggu dia ke depannya. Protokol ya memang harus ada batas, tapi kan kalau di area-area formal, tapi kalau tidak di area formal ya untuk buat apa? Ya tentu Mas, apa namanya? Kita semua berharap jadi orang-orang yang bisa ngayomi, ya, ngancani itu kemudian masih bisa ditokohkan dan terus ada di sini begitu untuk konteks Jember gitu. Karena nggak gampang. Dari 50 anggota dewan misalnya, siapa yang kemudian always di depan kamera dalam artian betul-betul menjadi legislator begitu yang menjadi penyambung lidah, kan nggak semua. Iya, Gitu. iya. Jadi kami berharap Mas Halim juga 10 tahun ke depan masih ada di sini, kita masih melihat terus gini kan begitu kan. Jadi terus Mas, terakhir lah, ini kan pemerintahan baru, terus ya banyak hal kemarin gitu, pesan ke masyarakat lah, karena saya meyakini daerah itu nggak bisa maju kalau menuntut pemerintahnya saja, anggota dewannya saja nggak bisa. Ini kan butuhkan kalau masalah Sinergi lah. Iya. bagaimana biar Jember nih ya Jember baru, Jember maju lah, kita support itu. Misal apa yang perlu dilakukan masyarakat Jember? Ya, jadi tentu Mas Andi dan Mas Don, kami juga perlu menyampaikan hal-hal prinsip kepada masyarakat bahwa kekuasaan bupati, wakil bupati, legislatif ini tidak sepenuhnya absolut bisa menentukan. Maksud saya, ada batasan-batasan kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Seperti saya cerita, bupati di era otonomi daerah Pak Samsul berbeda sekarang dengan zamannya di era bupati sekarang. Begitu juga legislatifnya. Ada beberapa hal yang tidak mungkin bisa di-cover oleh bupati semua, tapi harus butuh kerjasama antara pemerintah pusat, antara Forkopimda, antara pemerintah provinsi. Minimal masyarakat perlu tahu bahwa membangun sebuah daerah itu perlu kerjasama semua pihak. Tidak boleh kita kemudian ibaratnya mau membangun investasi, tidak boleh menampakkan bahwa kita tidak ramah investasi, tapi harus bisa saling memberi, bahwa investasi yang akan datang bisa menguntungkan masyarakat sekitar, mendapatkan nilai tambah. Begitu juga di pemerintahan. Situasi kalau tidak kondusif, tidak kondusif ataupun terjadi katakanlah semacam ketidakstabilan, otomatis pasti akan sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan. Kemudian kritik dari masyarakat tentu sangat diharapkan terhadap kebijakan yang tidak populer atau membebani rakyat. Seperti itu pandangan saya. Simpel saja, yang penting kita menjalin komunikasi. Kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Komunikasi. Kalau kita mau berkomunikasi, membuka ruang komunikasi dengan siapa saja, saya meyakini semua masalah, dan kita berdoa tidak ada masalah ya di Kabupaten Jember, insya Allah bisa selesai
dan tujuan akhirnya bisa tercapai. Amin ya, amin. Jangan sampai ada lagi DPRD mengimpeachment kepala daerah. Mungkin itu teman-teman cukup banyak ngobrol sama Mas Salim ya. Bukan Saya hanya juga kenal. belajar tentang perjalanan politik, tapi tentang kondisi Jember. Kondisi ini. Jember. Kondisi Jember, ya. Tapi kita ini kok nanti kalau ada isu-isu yang hangat juga nanti Betul. kita ngobrol lagi sama Mas Salim. Mungkin itu dulu di close up distrik Dan kali kita ini. sama-sama saksikan pembicaraan hari ini akan jadi apa Mas Halim 5 tahun atau 10 tahun Siap, ke depan. siap. Catat. Terima kasih warga distrik sudah mengikuti Distrik Close Up episode kali ini. Sampai jumpa di Close Up Distrik berikutnya. Sukses distrik.